Suatu malam, Adi Purwantoro, warga Bukit Kencana Jaya, Semarang, ikut serta dalam sebuah pameran di gedung bersejarah yang terkenal angker, Lawang Sewu. Bersama rekan-rekannya dari Sigar Bencah Keramik, ia menikmati suasana pameran sambil sesekali menatap arsitektur megah peninggalan Belanda itu. Meski sering mendengar kisah seram yang menyelimutinya, Adi menganggap semua itu hanya bumbu cerita rakyat. Sebelum pulang, ia ingin mengabadikan momen di depan pintu utama. Ia meminta seorang teman memotretnya beberapa kali. 5 foto diambil dari sudut yang sama dan hasilnya terlihat biasa, setidaknya saat itu. Keesokan harinya di kantor, Adi membuka galeri HP-nya. Ia tersenyum puas melihat 4 foto pertamanya. Namun, jantungnya langsung berdegup kencang saat melihat foto ketiga. Ada 2 sosok samar berdiri tepat di belakang dirinya. Setelah diperhatikan dengan cermat, satu sosok adalah siluet pria dengan pakaian seperti seragam tentara Jepang. Dan satu lagi membuat darahnya berdesir, terlihat seperti Eko, rekannya sendiri. Hah? Eko? Bukankah Eko baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu? Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Akhirnya aku bisa ikut pameran itu juga, Di. Belum sempat dia bereaksi, pesan baru masuk. Kau ingat kan? Dulu aku yang ngajak ke Lawang Sewu pertama kali. Adi menjatuhkan ponselnya. Ia mundur 1 langkah, menatap layar dari jauh. Itu benar. Eko lah yang dulu selalu ingin berkunjung ke Lawang Sewu, bahkan sebelum mereka bergabung di Sigar Bencah Keramik. Tapi bagaimana mungkin dia tahu? Bagaimana mungkin dia bisa mengetik pesan sekarang? Pikiran Adi kalut. Ia keluar dari kantor lebih awal sore itu, berusaha menenangkan diri di mobil. Namun sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus tertuju pada Eko. Ini tidak masuk akal, ujarnya dalam hati. Adi tidak sanggup lagi. Ia matikan ponselnya. Namun beberapa detik kemudian, layar menyala sendiri, menampilkan foto terakhir yang ia ambil di Lawang Sewu. Kini, sosok tentara Jepang di belakangnya tampak sedikit berbeda. Wajahnya mulai terlihat jelas meski kabur dan berlumuran darah. Dan di sampingnya, Eko menatap langsung ke arah kamera. Wajahnya kaku, matanya kosong. Adi menjerit-jerit. Ia merenung beberapa saat memutuskan satu hal. Ia akan kembali ke Lawang Sewu. Masih ada misteri yang tertinggal di sana. Keesokan harinya, langit Semarang mendung ketika Adi tiba di pelataran Lawang Sewu. Udara terasa lembab, dingin, dan beraroma lembab khas bangunan tua. Penjaga tiket menatapnya aneh ketika Adi menanyakan izin untuk masuk lebih awal. Sendirian, Mas? Iya, cuma mau lihat-lihat sebentar. Heh, kalau lihat, jangan sampai diajak ngobrol ya, ujar penjaga itu setengah bercanda, tapi suaranya datar. Adi pura-pura tertawa, tapi dadanya terasa berat. Ia berjalan ke area pintu utama, tempat foto itu diambil. Begitu sampai, udara seolah berubah lebih dingin. Dari kejauhan terdengar suara teriakan di koridor. Adi menelan ludah. Ia mencoba menyalakan kamera HP-nya lagi. Namun saat layar hidup, di layar HP-nya ada 2 sosok itu. Sedangkan di depannya tidak ada siapapun. Sosok pertama, Eko, menatap lurus ke arah kamera. Eko, teman Adi sejak kecil, meninggal beberapa minggu yang lalu karena kecelakaan. Sosok satunya lagi, tentara Jepang dengan wajah pucat berdiri di samping Eko. Kini memegang sesuatu, sebuah kamera tua. Lalu kedua sosok itu bergerak. Adi melihat Eko berusaha melambaikan tangan ke arah kamera. Wajahnya tampak memelas. Namun tangan tentara itu menahan bahunya, memaksanya tetap di tempat. Tolong aku, Di. Suara lirih itu terdengar, bukan dari ponsel, tapi dari balik lorong gelap di depannya. Adi spontan menoleh. Lorong itu dingin, sunyi. Eko, panggilnya pelan.
Tak ada jawaban, tapi sosok Eko terus melambaikan tangan. Tanpa sadar, Adi melangkah ke dalam koridor panjang Lawang Sewu. Langit di luar makin suram. Cahaya lampu di lorong itu masih redup cenderung gelap. Tapi di kegelapan itu, Adi mendengar suara seperti seseorang yang tidak ia kenal. Suara berat itu bergema. Adi menoleh, dilihatnya, siluet tentara Jepang itu memegang pundak Eko. Jangan kesini, Di. Aku sudah terjebak di sini. Maksudmu apa? Aku hanya ingin ke Lawang Sewu untuk terakhir kalinya bersama kalian. Tapi aku terjebak oleh tentara Jepang yang ada di sini. Lalu, Aku sekarang tidak bisa kemana-mana lagi. Arwahku terperangkap. Eko menatap tanah, suaranya bergetar. Sekarang mereka tidak akan melepaskanku. Adi mencoba mendekat. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah udara menebal. Tentara Jepang itu kini berdiri di samping Eko, menatap Adi dengan tatapan kosong. Di tangannya masih tergenggam kamera tua yang retak. Lensa kameranya berkilau, seperti menatap balik ke arah Adi. Bagaimana caranya melepaskanmu, Ko? Tanya Adi dengan suara agak gemetar. Jangan, Di. Nanti kamu ikut terjebak. Suara Eko nyaris berbisik. Tapi, coba hapus fotonya dari HP. Adi segera menekan ponselnya dengan tangan gemetar. Foto itu masih di galeri, gambar di depan pintu Lawang Sewu, di mana dua sosok berdiri di belakang Adi. Lalu ia tekan tombol hapus, tapi muncul notifikasi aneh. File tidak dapat dihapus, sedang digunakan. Lorong Lawang Sewu kini tampak lebih panjang dari sebelumnya. Kau tak seharusnya kembali ke sini. Kata tentara Jepang itu, suaranya berat, aneh, dan bergema. Kau juga akan menemani kami di sini. Di tengah kegelapan, sekilas Adi melihat sosok tentara Jepang mengangkat kamera tuanya, mengarah lurus ke Adi. Adi yang sedang mengarahkan kamera juga menekan tombol shutter. Dua kilatan cahaya saling menyilaukan, lalu sunyi. Udara tiba-tiba dingin dan pekat. Semua lenyap. Di lantai, ponsel Adi terjatuh. Layarnya retak, menampilkan hasil foto terakhir. Tampak sekarang Adi menjadi sosok ketiga dengan wajah kaku. Keesokan harinya, penjaga tiket menemukan ponsel Adi. Tapi penjaga tiket itu tampak tersenyum dengan wajah yang misterius.